Menor ya bertanya, hujah apa yang menyebabkan PP Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang tidak percaya eksistensi doktrin Habaib di Indonesia? Kalau tak percaya, kenapa dari dulu tak kualat dengan Habib? Segala sesuatu itu pertama kali berdasarkan keyakinan. Kalau Muhammadiyah sejak awal tidak yakin bahwa Habaib itu keturunannya Kanjeng Nabi, Al-Irsyad tidak yakin bahwa Habaib Alawi itu keturunan Kanjeng Nabi, ya enggak apa-apa. Semua itu tergantung keyakinan. Begini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ada statement dari kelompok Imadiyah atau orang-orang yang protesis abal-abalnya Pak Imad, bahwa organisasi atau ajaran atau orang-orang Muhammadiyah itu tidak mengakui para habaib sebagai keturunan Rasulullah. Ada juga yang bilang bahwa ajaran atau orang-orang Muhammadiyah itu tidak membedakan penghormatan kepada keturunan Rasulullah dengan orang yang bukan keturunan Rasulullah. Artinya sama saja, tidak ada keistimewaan dalam soal nasab. Tapi setelah saya pahami dari tulisan Buya Hamka, sepertinya itu bertolak belakang. Kita tahu beliau ini adalah salah satu tokoh Muhammadiyah di masa lalu yang sangat banyak karyanya dan merupakan tokoh ulama Nusantara. Bahkan beliau ini punya karya tafsir Al-Quran, yaitu Tafsir Al-Azhar, yang menjadi salah satu kitab tafsir rujukan umat Islam di Indonesia. Baiklah, mari kita simak tulisan yang berupa fatwa dan kesaksian dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Buya Hamka tentang gelar Sayyid atau keturunan Al-Hasan dan Al-Husain, yang dikutip dari majalah Panji Masyarakat yang terbit tanggal 15 Februari tahun 1975 Masehi atau 4 Safar tahun 1395 Hijriah, yang mana tulisan ini adalah sebuah makalah yang ditulis langsung oleh beliau sendiri, yang beliau beri judul penjelasan atas masalah gelar Sayyid. Namun selengkapnya nanti bisa Anda cek sendiri di media online Sarkup, yang mana saya akan cantumkan di deskripsi di konten ini. Jadi saya langsung ke beberapa paragraf berikut ini, yaitu di situ Buya Hamka memaparkan, yang mana beliau menjawab pertanyaan tentang benarkah Habib Ali Kuitang dan Habib Tanggul, yakni Habib Soleh Al-Hamid, itu keturunan Rasulullah SAW. Maka jawaban beliau, Buya Hamka, sejak zaman kebesaran Aceh telah banyak keturunan-keturunan Sayyid Hasan dan Sayyid Husain itu datang ke tanah air kita ini, sejak dari semenanjung tanah Melayu, Kepulauan Indonesia dan Filipina. Harus diakui banyak jasa mereka dalam menyebarkan Islam di seluruh Nusantara ini. Penyebar Islam dan pembangun kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah yang diperanakkan di Aceh. Syarif Kebungsuan tercatat sebagai penyebar Islam di Mindanao dan Sulu. Sesudah pupus keturunan laki-laki dari Iskandar Muda, mahkota alam, pernah bangsa Sayyid dari keluarga Jamalul Lail jadi raja di Aceh. Negeri Pontianak pernah diperintah bangsa Sayyid Al-Qadri Siak oleh keluarga bangsa Sayyid bin Sahab. Perlis Malaysia dirajai oleh bangsa Sayyid Jamalul Lail. Yang di Pertuan Agung III Malaysia, Sayyid Putra adalah Raja Perlis. Gubernur Sarawak yang sekarang ketiga, Tuntuanku Haji Bujang, ialah dari keluarga Alaidrus. Kedudukan mereka di negeri ini yang turun-temurun menyebabkan mereka telah menjadi anak negeri di mana mereka berdiam, di mana mereka bermukim. Berarti di situ para Sayyid ini telah menjadi anak negeri, artinya telah menjadi penduduk warga negara tersebut. Kebanyakan mereka itu jadi ulama. Mereka datang dari Hadramaut, dari keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Faqih Al-Muqaddam, Mbak Alawi ini ya. Mereka datang kemari dari berbagai keluarga. Yang kita banyak kenal ialah keluarga Alatos,
atau Alatas, As-Segaf, Al-Kaf, Bawakih, Bil Fakih, Al-Idrus bin Syekh Abu Bakar, Al-Habsyi, Al-Haddad bin Smith bin Sahab, Al-Qadri, Jamalul Lail, As-Sirri, Al-Aidid, Al-Jufri, Al-Bar, Al-Musawwa, Gatmir bin Agil, Al-Hadi, Basaiban, Bamakromah, Ba'abud bin Saykhon, Az-Zahir bin Yahya, dan lain-lain. Al-Bar itu seperti Ahmad Al-Bar, itu termasuk dari keturunan Ba'alawi. Yang menurut keterangan almarhum Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Sahab telah berkembang menjadi 199 keluarga besar. Jadi marga Ba'alawi itu sekarang ini atau pada zamannya Buya Hamka itu sudah 199 keluarga besar. Semuanya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jelas ya. Jadi Buya Hamka di sini menyebutkan bahwa keturunan Sayyid Ubaidillah dari Sayyid Alwi, yang mana mereka adalah keturunan Imam Ahmad bin Isa, banyak menyebar di Nusantara ini. Ini sudah dari dulu. Mereka itu tidak hanya disebut dengan Habib, tapi asalnya mereka itu disebut dengan Sayyid. Kalau dari Al Hasan atau dari Sayyid Hasan itu disebut Syarif. Tapi kalau dari Sayyid Husain, keturunan Sayyid Husain itu disebut Sayyid. Dan Ba'alawi ini merupakan keturunan Rasulullah dari Sayyid Husain. Seperti itu. Kemudian Ahmad bin Isa Al-Muhajir-Lillah inilah yang berpindah dari Basrah ke Hadramaut. Lanjutan silsilahnya ialah Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad An-Nakib. Silsilah Imam Ahmad ke atas itu bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib. As-Sibti artinya cucu, karena Sayyid Husain adalah anak dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Sungguh pun yang terbanyak adalah keturunan Husain dari Hadramaut itu. Ada juga yang berketurunan Sayyid Hasan yang dari Hijaz, keturunan Syarif-Syarif Makkah, tetapi tidak sebanyak dari Hadramaut. Jadi memang di Nusantara ini yang paling banyak itu dari keturunan Sayyid Husain, yang mana keturunan Sayyid Husain ini yang banyak dari Ba'alawi. Ini menurut pendapat atau pandangan dari Buya Hamka. Selain dipanggilkan Tuan Sayyid, mereka dipanggilkan juga Habib. Di Jakarta dipanggilkan Wan, di Sarawak dan Sabah disebut Tuanku, di Pariaman, Sumatera Barat disebut Sidi. Jadi berbeda-beda. Tidak semua keturunan Ba'alawi itu dipanggil Habib. Ada yang dipanggil Wan, ada yang dipanggil Sayyid, ada yang dipanggil Tuanku, ada yang disebut Sidi. Mereka telah tersebar di seluruh dunia, di negeri-negeri besar seperti Mesir, Baghdad, Irak, Syam, Syria, dan lain-lain. Jadi tidak cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Atau bisa dikatakan seluruh dunia kalau melihat dari kalimat yang ditulis oleh Buya Hamka. Mereka adakan nakib, yaitu yang bertugas mencatat dan mendaftarkan keturunan-keturunan itu. Di saat sekarang umumnya telah mencapai 36, 37, 38 silsilahnya sampai kepada Sayyidina Ali dan Fatimah. Jadi pada waktu masa Buya Hamka atau mungkin masih bisa dikatakan dalam abad ini, keturunan-keturunan Rasulullah dari Sayyid Husain ini sudah mencapai 36, 37, 38 generasi. Maka baik Habib Tanggul, yakni Habib Soleh Al-Hamid di Jawa Timur, dan almarhum Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, Jakarta, memanglah mereka keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang berpindah dari Basrah ke Hadramaut itu. Dan Ahmad bin Isa Al-Muhajir tersebut adalah cucu ke-6 dalam kurung 7. Jadi mungkin
6 dan 7 ini ya, atau 7 dari cucu Rasulullah, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kepada keturunan-keturunan itu semua kita berlaku hormat dan cinta. Nah, beliau ini juga menghormati dan mencintai keturunan-keturunan Rasulullah termasuk Ba'alawi. Lalu kepada mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah sampai orang lain datang kepadaku dengan amalnya, sedangkan kamu datang kepadaku dengan membawa nasab dan keturunan kamu. Jadi menurut Rasulullah, janganlah sampai para keturunannya itu hanya mengandalkan nasab atau membawa nasab. Jadi juga harus membekali diri dengan amal perbuatan yang baik. Rasulullah juga bersabda, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya ku potong tangannya. Ini adalah merupakan keadilan hukum syariat ya yang dibawa oleh Rasulullah, bahwa siapapun yang berbuat salah, termasuk misalnya anak beliau sendiri atau putri beliau sendiri, maka hukuman tetap akan dijatuhkan sesuai dengan aturan syariat yang berlaku. Sebab itu kita ulangilah seruan dari seorang ulama besar Alawi yang telah wafat di Jakarta ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdurrahman bin Sahab, agar generasi-generasi yang datang kemudian dari turunan Alawi memegang teguh agama Islam, menjaga pusaka nenek moyang, jangan sampai tenggelam ke dalam peradaban barat. Seruan beliau itu pun akan tetap memelihara kecintaan dan hormat umat Muhammad kepada mereka. Ini bisa disimpulkan bahwa Buya Hamka, tokoh ulama besar Muhammadiyah di masa lalu itu, mempercayai, mengakui dan menghormati Ba'alawi atau para habaib sebagai keturunan Rasulullah. Maka statement bahwa orang-orang Muhammadiyah atau ajaran di Muhammadiyah tidak percaya habaib sebagai keturunan Rasulullah itu patut dipertanyakan kebenarannya. Dan saya yakin bahwa kalau ada statement bahwa Muhammadiyah itu tidak menghormati habaib atau tidak mengakui habaib sebagai keturunan Rasulullah, itu adalah pernyataan yang bukan dari ajaran Muhammadiyah. Jadi kalau benar ikut ulama Muhammadiyah, itu ikut ulama yang mana? Sementara Buya Hamka sendiri, yang mana beliau ini adalah tokoh ulama yang ada di Muhammadiyah, itu mengakui dan menghormati para habaib sebagai keturunan Rasulullah. Dan memang secara ajaran di Muhammadiyah soal keturunan Rasulullah itu sama saja dengan yang ada di Nahdlatul Ulama, yakni sama-sama percaya bahwa keturunan Rasulullah itu terus ada sepanjang zaman, dan meyakini habaib itu termasuk keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian soal penghormatan kepada keturunan Rasulullah, barangkali menurut saya tingkat penghormatan kalangan Nahdiyin kepada keturunan Rasulullah semuanya itu levelnya di atas penghormatan dari kalangan Muhammadiyah. Tetapi tetap kedua ormas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar di Indonesia ini sama-sama menekankan bahwa tidak boleh hormat berlebihan sampai mengkultuskan atau mengatakan bahwa keturunan Rasulullah itu maksum atau suci dari kesalahan dan dosa. Tidak seperti itu. Artinya dalam NU, dalam Muhammadiyah itu sama-sama menghormati semua keturunan Rasulullah termasuk Ba'alawi. Tapi kedua ormas ini dalam ajarannya itu tidak sampai atau tidak boleh kita itu umat Islam sampai mengkultuskan keturunan Rasulullah maksum, artinya tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian